Terima kasih Pak, terima kasih. Oke, selamat siang, senang sekali siang hari ini saya bisa bertemu dengan Anda, para leader di kota Surabaya. 1 bulan Anda sudah berusaha dengan keras untuk bisa minimal presentasi 15 kali dalam waktu sebulan, dan Anda qualified untuk hadir di pertemuan 15 Planner ini. Applause untuk Anda semua. Saya senang sekali beberapa bulan yang lalu saya sempat bertemu dengan leader Anda, Pak Hartono, pada waktu beliau pergi ke Jakarta untuk memberikan 15 Planner di grup kami. Ya, saya senang sekali bertemu seorang yang punya semangat kerja yang luar biasa, orang yang penuh dengan motivasi seperti beliau. Ya, dan saya yakin sebetulnya dengan kapabilitas dan kemampuan leader-leader Anda pasti bisa berkembang bisnis Anda di kota Surabaya ini, asalkan Anda mau mendengarkan apa yang mereka sarankan. Ya, kadang-kadang yang jadi permasalahan adalah kita itu mungkin kurang mempercayai upline kita. Apakah betul saran-saran yang mereka berikan itu manjur atau enggak untuk bisnis Anda? Ya, nah, siang hari ini saya juga tidak ingin mengajarkan sesuatu kepada Anda, tapi saya lebih arahnya ke sharing pengalaman-pengalaman yang saya alami selama saya menjalankan bisnis ini kurang lebih 1,5 tahun. Mungkin Anda sering mendengar dari para leader Anda, salah satu kunci sukses di bisnis ini adalah kalau Anda bisa menjadi seorang promotor yang ulung. Kalau Anda dengarkan kasetnya Pak Leo yang berjudul Promosi, di situ dikatakan Anda sebetulnya nggak harus menjadi seorang motivator yang ulung, tapi Anda cukup menjadi seorang promotor yang baik. Anda nggak harus bisa memotivasi seperti misalnya Pak Hartono, Pak Edo, ataupun Pak Luis. Tapi asal bisa menjadi seorang promotor yang ulung, Anda pun bisa sukses di bisnis ini. Tapi mungkin sebagian dari Anda bertanya-tanya, Anda sudah merasa bahwa Anda sudah melakukan promosi, hal-hal yang berkaitan dengan bisnis Tianxi Anda promosikan. Tapi kenapa bisnis Anda nggak berkembang atau belum berkembang seperti yang Anda harapkan? Anda merasa bahwa bisnis Anda nggak kemana-mana, stuck dan jalan di tempat. Nah, Bapak dan Ibu, kalau Anda mengalami hal tersebut seperti yang dulu pernah saya alami, Anda mungkin perlu melihat, ya, mengevaluasi apakah selama ini Anda betul-betul sudah melakukan yang namanya promosi dari dalam hati. Apakah Anda sudah betul-betul menghargai apa yang Anda promosikan? Nah, topik yang ingin saya bahas adalah berkaitan dengan ini, yaitu edifikasi. Ya, kata ini diambil dari bahasa Inggris to edify, yang mempunyai arti mempromosikan dan menghargai. Ya, jadi kalau Anda melakukan edifikasi, artinya Anda melakukan kedua hal tersebut. Anda menghargai dan Anda mempromosikan. Dan ini bukan sekedar hanya promosi, Bapak Ibu. Edifikasi berbeda dengan promosi. Ya, kenapa? Karena kalau Anda mempromosikan sesuatu, bisa jadi atau belum tentu Anda menghargai apa yang Anda promosikan. Tetapi kalau Anda melakukan edifikasi, Anda harus menghargai dulu, baru mempromosikan. Hargai, promosikan. Jadi Anda betul-betul menghargai yang Anda promosikan. Ya, sebagai contoh misalnya, kebetulan Anda bekerja di perusahaan advertising atau biro iklan. Suatu hari mungkin ada klien Anda yang datang, yang minta untuk dibuatkan iklan untuk produknya. Kalau Anda seorang yang kreatif, mungkin Anda bisa membuat sebuah iklan yang bagus sekali, yang membuat orang lain tertarik untuk membeli produk dari klien Anda. Tapi pertanyaannya adalah, apakah Anda menghargai produk yang Anda iklankan? Belum tentu. Apakah Anda memakai produk yang Anda iklankan? Belum tentu. Bisa jadi Anda mungkin malah memakai produk saingan dari klien Anda. Jadi promosi itu bisa Anda lakukan tanpa Anda perlu memakai atau menghargainya. Tetapi edifikasi tidak bisa. Ya, oleh karena itu Anda tidak bisa berhenti hanya sebagai seorang promotor, tapi Anda perlu menjadi seorang edifikator. Ya, saya nggak tahu apakah istilah ini tepat, tapi yang saya maksud dengan edifikator adalah Anda melakukan edifikasi hal-hal yang berkaitan dengan bisnis ini. Kalau kita bicara mengenai apa yang harus Anda edifikasi, ada beberapa hal. Secara umum bisa saya katakan ada 4 hal yang harus Anda edifikasi. Yang pertama adalah perusahaan dan produk Tianxi. Ya, beberapa minggu yang lalu saya mendapat sebuah kesempatan yang istimewa. Saya hadir di sebuah home meeting yang diadakan oleh Bapak Edo di Bandung. Ya, dan di situ saya betul-betul melihat leader kita Pak Edo melakukan edifikasi yang sangat efektif dan efisien sekali berkaitan dengan perusahaan dan produk Tianxi. Sebelum beliau menjelaskan mengenai produk dan perusahaan Tianxi, apa yang dia katakan? Beliau mengatakan seperti ini. Selamat malam Bapak dan Ibu. Malam hari ini saya betul-betul bangga bisa menjadi wakil dari perusahaan Tianxi. Nah, saya lihat sekali Bapak Ibu bahwa edifikasi ini ternyata sangat efektif sekali. Ya, tadinya mungkin sebagian dari peserta home meeting itu mulai ngantuk, tapi begitu Pak Edo mengatakan seperti itu, mereka mulai bangun. Kenapa? Karena selama ini kan kadang-kadang orang berpikir, kalau kita jalankan bisnis network marketing, kita tuh suka malu, nggak berani mengatakan terus terang.
Tapi pada malam hari itu saya melihat sekali Pak Edo dengan tegas mengatakan, saya bangga menjadi wakil dari perusahaan Tiansi. Ya, dengan cara seperti itu, secara tegas Pak Edo juga mengedifikasi perusahaan dan produk Tiansi. Ya, yang membuat orang lain yang hadir di situ, para prospek, para downline yang lain, mereka melihat ya bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Edo, apa perusahaan Tiansi dan produknya itu bukan main-main. Nah, kemudian seringkali juga kalau Anda mungkin mengalami hal yang sama dengan saya, kita kerap kali mempromosikan produk Tiansi tapi terasa nggak efisien. Ya, nah kalau itu yang terjadi Bapak dan Ibu, Anda perlu lihat apakah selama ini Anda mengkonsumsi tidak produknya. Ya, Anda tahu dari 7 langkah sukses, langkah ke-6 Anda disarankan, dianjurkan untuk mengkonsumsi produk. Tapi seringkali juga kita menyepelekan hal ini. Ya, kita memang betul mungkin belanja produknya, tapi mungkin kita kasih ke orang lain. Kita sendiri nggak mau pakai. Padahal Bapak dan Ibu, kalau Anda gunakan produk Tiansi, saya yakin Anda bisa mempromosikan produknya itu betul-betul keluar dari dalam hati. Kenapa? Karena Anda sudah melihat hasilnya. Paling tidak pada diri Anda sendiri. Oleh karena itu saran saya, kalau saat ini Anda jalankan bisnis ini tapi Anda belum konsumsi produk Tiansi, Anda gunakan. Ya, ingat produk kita adalah food supplement. Bukan berarti hanya orang-orang yang sakit yang menggunakan produk kita, tapi kita pun yang sehat juga konsumsi. Ya, Anda mungkin jalankan bisnis ini part time. Pulang dari kerja Anda baru jalankan bisnis ini, pulang malam Anda butuh stamina yang kuat. Ya, paling nggak sampai 1-2 tahun ke depan Anda konsumsi Cordyceps. Itu sudah jelas-jelas akan membantu Anda untuk punya stamina yang unggul. Nah, kemudian seringkali juga kita melakukan edifikasi terhadap perusahaan Tiansi itu dengan cara yang salah. Ya, dulu waktu pertama kali saya jalankan bisnis ini, setiap kali saya melakukan presentasi, saya itu paling senang sekali kalau membeberkan atau menjelek-jelekan kelemahan dari perusahaan network marketing yang lain. Itu hobi sekali saya, rasanya mantap sekali. Ya, kenapa? Karena saya berpikir kalau saya jelek-jelekan perusahaan lain, nanti Tiansi kelihatan bagus. Ya, tapi ternyata nggak seperti itu. Ya, apa yang saya Pak Indra mengatakan, kita tidak menjadi lebih baik dengan cara menjelekkan orang lain. Ya, saya rasa Anda nggak menjadi lebih pintar kalau Anda bilang orang lain bodoh. Enggak. Ya, kalau kita bodoh ya kita bodoh aja gitu loh. Orang lain kita sebut bodoh, kita nggak membuat kita jadi lebih pintar. Nah, seringkali kita mengedifikasi perusahaan Tiansi dengan cara seperti itu. Ujung-ujungnya prospek kita mungkin malah nggak simpatik dengan kita. Ya, karena kita seakan-akan menonjolkan perusahaan Tiansi dengan cara yang berlebihan. Bahkan mungkin kita bilang, Pak, Tiansi ini adalah yang terbaik, the best di antara yang terjelek. Nah, kalau Anda lakukan seperti itu ya sama aja, berarti Tiansi ini jelek. Ya, hati-hati Bapak Ibu. Kalau Anda mengedifikasi Tiansi, Anda edifikasi Tiansi tanpa perlu menjelek-jelekan perusahaan lain. Anda bisa edifikasi misalnya Mr. Li Jinyuan. Beliau adalah salah satu orang terkaya di Cina, tetapi bukan cuma sekedar kaya. Beliau punya reputasi internasional yang bagus. Mendapat penghargaan Dr. Honoris Causa dari UNESCO PBB, ya, namanya tercantum di dalam daftar Who Is Who dari pemerintah Amerika Serikat. Anda tonjolkan hal-hal seperti itu. Ya, berapa banyak sih sebetulnya orang kaya yang punya reputasi internasional yang bagus? Ya, seringkali kita mendengar betul dia kaya, tapi nggak punya reputasi yang bagus. Nah, Mr. Li Jinyuan punya reputasi selain kaya, punya integritas, reputasinya juga bagus. Kemudian Anda juga bisa edifikasi mengenai percepatan perkembangan bisnisnya. Ya, tahun 98 Tiansi mulai ekspansi keluar dari Cina. Nah, sekarang tahun 2004 produknya sudah didistribusikan di lebih dari 100 negara. Anda bisa perhatikan, angka ini sangat berarti Bapak Ibu. Artinya apa? Perkembangan bisnis Tiansi ini bukan main-main. Cepat sekali. Nah, seringkali pula kalau misalnya Anda melakukan presentasi, Anda mungkin sekarang sadar, oke, kalau begitu saya nggak mau menyerang perusahaan lain. Tapi Anda yang diserang, betul? Saya yakin Anda pasti pernah mengalaminya. Paling nggak 15 kali Anda presentasi sebulan, pasti mengalami 1 atau 2 kali. Ya, prospek Anda menjelek-jelekan perusahaan Tiansi. Wah, Tiansi yang beginilah, Tiansi yang begitulah, ya. Dan Anda, karena kebetulan Anda jalankan Tiansi, Anda mulai panas, ya. Dulu saya juga begitu, ya. Mulai panas, saya rasanya juga ingin, wah, harus dihajar balik ini, seperti itu, ya. Kita mulai melawan, kita mulai berdebat, ya. Tapi ternyata Bapak Ibu, kalau kita melakukan perdebatan, itu hasilnya biasanya 0, ya. Bisa jadi kita memenangkan perdebatan, tapi orang tersebut mungkin karena egonya juga nggak akan mau gabung dengan Anda. Percuma, nggak ada hasilnya sama sekali. Oleh karena itu, kalau Anda misalnya kebetulan presentasi Anda diserang, bagaimana cara Anda mengedifikasi perusahaan Tiansi? Ya, Anda nggak perlu balik menyerang. Ya, Anda cukup ikuti apa yang selama ini selalu diajarkan oleh para leader kita. Itu Anda cukup katakan, oh begitu ya Pak. Ada yang lain lagi mungkin Pak? Oh begitu. Nah, nanti biasanya prospek Anda kan semangat sekali untuk makin menjelek-jelekan Tiansi, ya kan? Semuanya dia keluarkan. Anda cukup katakan, oh begitu Pak, ada lagi Pak yang lain? Nah, nanti setelah itu Bapak Ibu, ya, ujung-ujungnya Anda cukup katakan kurang lebih seperti ini. Pak, gimana kalau Bapak hadir di OPP sekedar untuk mengkonfirmasi apa yang Bapak yakini?
Ya, siapa tahu nanti prospek Anda mau datang. Dan biasanya kalau Anda melakukan dengan cara seperti itu, people skill yang Anda gunakan, prospek Anda juga merasa, orang ini ternyata diserang habis-habisan kok masih baik ya. Nah, mungkin nanti dia akan mau bergabung dengan Anda. Anda menunjukkan kualitas sebagai seorang leader. Ya. Nah, kemudian hal kedua yang Anda harus identifikasi dalam Anda menjalankan bisnis ini adalah upline Anda, downline Anda, dan crossline Anda. Ya, saya akan bahas mengenai upline dulu. Kenapa sih Anda perlu mengedifikasi upline Anda? Ya, sederhana sekali karena upline Anda nggak mungkin mengedifikasi dirinya sendiri. Anda bisa bayangkan misalnya kalau Pak Hartono di depan prospek Anda mengatakan, Pak, bisnis saya sudah besar, tersebar di banyak kota, sampai ke Bali dan di kota-kota lain. Apa yang akan dipikirkan oleh prospek Anda? Upline Anda adalah seorang yang sombong. Ya. Oleh karena itu, Anda lah yang harus mengedifikasi upline Anda. Nah, seringkali Bapak dan Ibu, kita mengedifikasi upline kita dengan cara yang berlebihan. Ya, mungkin memang betul bahwa Anda dibantu oleh upline Anda dan bahwa Anda betul-betul kagum dan menghargai upline Anda. Sehingga tanpa sengaja Anda melakukan edifikasi yang berlebih-lebihan. Ya, misalnya Anda edifikasi Pak Hartono. Pak Hartono ini adalah orang yang luar biasa sekali. Dia sangat amat hebat sekali. Ya. Kalau Anda lakukan edifikasi dengan cara seperti itu, mungkin memang betul Pak Hartono adalah orang yang hebat dan luar biasa sekali. Tetapi apa yang akan dilihat oleh prospek Anda? Anda akan terlihat tidak tulus Bapak dan Ibu. Ya, Anda akan terlihat seakan-akan ada maunya. Ya, Anda akan terlihat lebih mungkin seperti seorang yang menjilat. Oleh karena itu, hati-hati dalam mengedifikasi upline Anda. Lakukan dengan cara yang benar, dengan kalimat-kalimat sederhana yang bisa menimbulkan simpati, bukan malah sebaliknya. Ya, misalnya Anda cukup memberitahu kepada prospek Anda latar belakang pekerjaan dari upline Anda, pendidikannya, sifat kerja kerasnya, integritasnya, hal-hal seperti itu. Ya, bisnisnya mungkin yang sudah berkembang besar. Dengan cara seperti itu Bapak Ibu, biasanya prospek Anda akan merasa lebih simpati. Tetapi Anda juga jangan berbohong. Ya, mungkin karena kebetulan misalnya upline Anda adalah seorang mahasiswa, kemudian Anda lebih-lebihkan, dia ini adalah seorang dosen misalnya. Jangan. Ya, kalau kebetulan misalnya upline Anda seorang S1, Anda nggak perlu lebih-lebihkan sebagai seorang S2, apalagi S3. Cukup katakan apa adanya, gunakan kalimat-kalimat sederhana yang membantu. Seperti itu. Nah, kemudian juga kalau Anda ingin mempunyai cara edifikasi yang efektif, lakukan edifikasi sebelumnya. Artinya bukan di depan upline Anda. Kalau Anda ajak misalnya prospek Anda, katakanlah namanya Pak Budi, Anda bisa bilang, Pak Budi, nanti saya akan perkenalkan Bapak kepada Pak Hartono. Ya, dan kemudian Anda sebutkan ada edifikasi Pak Hartono. Nah, pada waktu Anda ketemu dengan Pak Hartono, ya Anda bisa katakan, Pak Budi, ini Pak Hartono yang saya ceritakan. Itu akan jauh lebih efektif dibandingkan misalnya Anda mengedifikasi Pak Hartono pada saat prospek dan Pak Hartono bertemu. Ya, kenapa? Karena kita orang timur. Biasanya kalau upline diedifikasi di depan prospek kita, upline kita menjadi lebih canggung, ya, riku dan merasa nggak enak. Tetapi kalau Anda edifikasi sebelumnya, itu akan jauh lebih efektif. Dan kemudian juga Anda perlu ingat cara memperkenalkan upline Anda. Supaya menunjukkan bahwa Anda lebih menghargai upline Anda sebut dulu nama prospek Anda seperti yang tadi saya berikan. Pak Budi, ini Pak Hartono, orang yang saya ceritakan pada Bapak. Nah, dengan demikian prospek Anda akan melihat bahwa Anda memberikan respek lebih kepada upline Anda. Kalau Anda lakukan seperti itu akan efektif sekali. Nah, kemudian seringkali kita juga mungkin berpikir ya bahwa upline itu adalah manusia juga. Artinya mungkin saja dia punya hal-hal negatif yang ada pada dirinya. Nah, kalau Anda ingin bisnis Anda berkembang Bapak dan Ibu, hal-hal negatif dari upline itu Anda simpan sendiri. Tapi Anda sebarkan hal-hal yang positif. Dengan hal-hal positif yang tersebar, grup Anda akan jauh lebih berkembang. Dibandingkan misalnya Anda lebih banyak membicarakan hal-hal yang negatif. Nah, kemudian hal yang lain yang perlu Anda perhatikan adalah seringkali yang terjadi adalah kalau kita melakukan edifikasi, ya kita punya kecenderungan selalu mengedifikasi upline-upline kita yang hebat. Ya, misalnya Anda edifikasi Pak Hartono, Pak Edo, dan Pak Luis. Tapi kita lupa mengedifikasi upline aktif terdekat Anda. Jadi misalnya Anda lupa mengedifikasi upline Anda yang bintang 4 ataupun bintang 5. Anda edifikasi semua leader-leader kita. Ya, nggak salah Bapak Ibu dan Anda memang harus mengedifikasi para leader kita. Tetapi kalau Anda lupa mengedifikasi upline aktif terdekat Anda, akan repot juga nanti perkembangan bisnis Anda. Kenapa? Karena upline aktif terdekat Anda inilah yang nantinya akan betul-betul bisa membantu Anda secara langsung. Yang membantu Anda untuk presentasi, baik one-on-one maupun home meeting. Ya, untuk melakukan follow up kepada prospek Anda. Oleh karena itu, Anda perlu mengedifikasi upline aktif terdekat Anda.
Jangan sampai lupa Anda edifikasi mereka. Dengan cara seperti itu, grup Anda nantinya akan mau mendengarkan upline aktif terdekat Anda. Kalau Anda punya upline yang misalnya belum sudah tidak aktif, ya Anda nggak perlu edifikasi. Karena nanti hasilnya pasti negatif. Tapi upline yang aktif harus Anda edifikasi. Kemudian juga kalau Anda kebetulan mungkin sebagai seorang upline, ya Anda mungkin sekarang sudah mulai memberikan konsultasi kepada downline Anda. Betul? Nah, dulu Bapak dan Ibu saya seringkali membuat sebuah kesalahan ya. Saya ingin menonjol di dalam grup saya. Saya menggunakan kekuatan diri saya sendiri pada waktu saya memberikan konsultasi. Kalau misalnya downline saya punya masalah, saya bilang ke mereka kurang lebih seperti ini. Pak, kalau menurut saya Bapak harus melakukan seperti ini, seperti itu. Atau saya bilang, saran saya Pak, sebaiknya Bapak melakukan yang ini daripada yang itu. Saya menonjolkan diri saya sendiri. Saya menggunakan kekuatan diri saya sendiri. Nah, sekarang saya nggak mau lagi melakukan hal seperti itu, tapi saya edifikasi upline saya. Jadi kalau downline saya datang dengan berbagai macam persoalan, yang saya katakan adalah, Pak, kalau menurut Pak Indra dan Pak Suprato, sebaiknya Bapak melakukan seperti ini. Pak, saya pernah mendengar Pak Ido mengatakan kalau untuk problem atau permasalahan seperti ini, jalan keluarnya adalah ini. Artinya apa? Anda edifikasi upline Anda. Dengan demikian Bapak dan Ibu, kalau kebetulan misalnya perkembangan bisnis Anda atau mungkin peringkat Anda belum tinggi, prospek Anda atau downline Anda akan melihat bahwa saran yang Anda berikan itu bukan berasal dari diri Anda sendiri, tapi dari orang-orang yang sudah sukses. Dan biasanya mereka akan lebih percaya. Kalau Anda katakanlah baru seorang bintang 4 atau bintang 5, kemudian Anda memberikan konsultasi, seringkali prospek Anda atau downline Anda juga separuh-separuh percayanya. Tetapi kalau Anda menyebutkan nama upline Anda yang sudah sukses, saya rasa mereka akan lebih percaya. Jadi edifikasi upline Anda pada waktu Anda memberikan konsultasi. Nah, kemudian satu hal lagi Bapak dan Ibu, seringkali ya kalau misalnya dalam suatu forum konsultasi ya, Anda menemani upline Anda untuk memberikan konsultasi atau pengarahan kepada grup Anda, itu kalau dulu saya lebih banyak yang berbicara dibandingkan upline saya. Kenapa? Saya seakan-akan ingin memonopoli pembicaraan. Pak Indra baru mengeluarkan satu patah kata, saya sudah 10 kata. Pak Indra baru 2 kata, saya sudah 20 kata. Pak Suprato baru ngomong 5 kata, saya sudah 50 kata. Ternyata itu nggak efektif Bapak Ibu. Ya. Kalau Anda meminta upline Anda untuk memberikan pengarahan kepada grup Anda bisa terapkan prinsip 5D. Ya, Anda duduk, diam, dengar, dapat duit. Ya, lakukan Bapak Ibu. Kalau Anda meminta bantuan upline Anda untuk melakukan yang namanya konsultasi, edifikasi upline Anda dengan cara seperti itu. Anda duduk mendengarkan. Jangan Anda malah ribut ikut berbicara. Nanti downline Anda, prospek Anda akan melihat bahwa Anda kurang mempercayai upline Anda. Ya, Anda yang lebih banyak memberikan pengarahan atau konsultasi. Jangan. Ya, tapi biarkan upline Anda yang banyak berbicara. Ya, Anda cukup mungkin katakan duduk atau berdiri di sampingnya. Angguk-anggukan kepala Anda ya sebagai tanda untuk mendukung apa yang dinyatakan oleh upline Anda. Ya, nanti Anda bisa praktekkan ya kalau Pak Hartono pulang dan Anda minta beliau untuk memberikan pengarahan ke grup Anda duduk atau berdiri di sampingnya, Pak Hartono ngomong, Anda angguk-anggukan. Semakin cepat Anda mengangguk, saya rasa Pak Hartono semakin semangat ya untuk membantu grup Anda. Ya, Anda bisa lakukan dengan cara seperti itu. Ya, nah, seringkali Bapak Ibu, kita nggak mau menggunakan upline kita atau mengedifikasi upline kita itu karena mungkin kita merasa juga kita bisa menjalankan bisnis ini tanpa bantuan mereka. Ya, dan ini pun seringkali saya lakukan dulu. Ya, setiap kali saya menghadapi suatu masalah, saya berusaha untuk memecahkan masalah ini dengan kemampuan saya. Yang jadi masalah adalah pengalaman dan kemampuan saya di bisnis ini itu belum banyak. Jadi ujung-ujungnya bukannya persoalan itu selesai, tapi persoalan itu malah menjadi lebih rumit lagi. Nah, kalau ini kita lakukan terus-menerus, artinya kita tidak mau mengedifikasi dan menggunakan upline kita dengan cara yang benar, grup kita nggak akan berkembang. Nah, sekarang saya rubah pola saya Bapak dan Ibu. Kalau misalnya kebetulan ya, grup saya punya problem atau permasalahan, saya nggak mau pusing-pusing. Saya tinggal telepon, saya bilang ke upline saya Pak Indra, saya akan bilang, Pak, di grup saya ada permasalahan seperti ini. Bagaimana jalan keluarnya? Saya cukup seperti itu, mungkin Pak Indra bilang, oke, saya akan pikirkan, nanti saya akan berikan jalan keluarnya. Ya, tutup telepon, malam itu saya tidur nyenyak, Pak Indra yang pusing memikirkan gimana cara untuk menyelesaikan masalah grupnya Freddy. Paling seperti itu. Tapi saya rasa Pak Indra juga nggak mau pusing. Ya, apa yang dia lakukan, dia cukup pencet nomor telepon lagi, dia hubungi Pak Prato. Nah, dia bisa bilang, Pak, barusan Freddy telepon, di grupnya lagi-lagi timbul masalah seperti ini. Bagaimana cara pemecahannya? Ya, mungkin Pak Prato bilang, oke Pak, saya akan coba pikirkan dulu bagaimana penanganannya. Jadi malam itu saya tidur nyenyak, Pak Indra tidur nyenyak, Pak Prato kebingungan, ya apa yang harus dilakukan. Tapi saya kira juga Pak Prato nggak mau bingung juga,
Kalau misalnya persoalannya ternyata belum pernah dialamin di dalam grupnya yang lain, dia akan pencet nomor telepon juga. Dia akan telepon ke Pak Edo, ya. Jadi nanti tinggal Pak Prato cerita ke Pak Edo mengenai problem dari grup saya, dan yang terjadi malam itu saya tidur nyenyak, Pak Indra tidur nyenyak, Pak Prato tidur nyenyak, dan Pak Edo yang kepusingan. Ya, nggak apa-apa ya. Kalau Pak Edo yang pusing nggak masalah. Tapi saya rasa dengan bisnis yang besar dari Pak Edo seperti sekarang ini, pasti problem-problem itu sudah ada di grup yang lain mungkin. Sehingga solusinya pun sudah ada. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, sebetulnya kalau Anda betul-betul mengedifikasi upline Anda betul-betul menggunakan upline Anda dengan cara yang benar. Di bisnis ini kalau mau, Anda itu nggak perlu mikir. Betul? Anda nggak perlu mikir cara menjalankannya. Anda cukup tanya saja sama orang-orang yang sudah lebih awal menjalankan bisnis ini, ke upline Anda. Ya. Cukup Anda pikirkan impian Anda, keinginan-keinginan Anda kalau Anda sukses di bisnis, apa yang akan Anda lakukan. Tapi cara menjalankannya serahkan pada core system, serahkan kepada upline aktif terdekat Anda. Dengan cara demikian Anda bisa tidur nyenyak, bisnis Anda berkembang dan Anda nggak stres. Ya, tapi seringkali kita nggak mau melakukannya. Ya, kita lebih senang kalau kita sendiri yang pusing-pusing, repot-repot, stres-stres, betul? Ya. Nah, kemudian biasanya kalau setelah selesai OPP, saya rasa kebiasaan di Surabaya juga sama, kita membentuk circle, betul? Ya. Nanti leader-leader bintang 5-nya mungkin mengumpulkan prospek dan para downline-nya untuk ya mendiskusikan apa konsep bisnis yang baru saja didengarkan. Ya, dan biasanya leader bintang 6, 7 atau 8-nya mereka akan menghampiri circle-circle tersebut, kemudian mungkin hanya sekedar berpromosi, ngomong mengenai bisnis seminar, dan mungkin akan ngomong mengenai net program. Nah, kalau Anda kebetulan seorang bintang 5 Bapak Ibu, atau mungkin bintang 4 yang sedang membuat circle dengan grup Anda, dan upline Anda datang mendekat, Anda lakukan edifikasi di situ. Ya, caranya sederhana sekali. Ya, Anda duduk dari kursi Anda persilakan upline Anda untuk menempati kursi Anda. Dengan cara seperti itu, prospek dan downline Anda akan melihat bahwa Anda sangat menghargai upline Anda. Ya, mungkin saja upline Anda akan menolak. Bisa jadi dia nggak punya banyak waktu untuk duduk dan berdiskusi dengan grup Anda. Mungkin hanya sekilas datang dan nanti harus pergi ke tempat lain. Tapi dengan melakukan seperti itu, prospek dan downline Anda akan melihat bahwa Anda memberikan penghargaan yang lebih kepada upline Anda. Itu cara-cara sederhana untuk mengedifikasi upline Anda. Nah, kemudian seringkali pula Bapak Ibu, kalau Anda yang kebetulan punya latar belakang seorang marketing atau sales, ya, saya nggak tahu di Surabaya, tapi kalau di Jakarta seringkali begini. Kalau kebetulan kita seorang salesman, kalau kita pergi ke klien kita, itu kita manggil mereka apa biasanya? Bos. Halo bos, gimana kabarnya? Order dong hari ini. Kok udah lama nggak order? Nah, seringkali hal ini terbawa di bisnis ini Bapak Ibu. Ya, Anda udah dari jauh datang-datang, Anda lihat apa yang Anda teriak, halo bos, gimana kabarnya? Jangan. Nanti prospek Anda akan melihat, dia mau jalankan bisnis ini karena apa? Dia sudah mungkin nggak tahan dengan bosnya. Dia sudah nggak tahan diperintah orang lain. Dia sudah pengen punya bisnis sendiri. Tahu-tahu Anda ajak jalankan bisnis ini, Anda bilang bahwa Anda akan jadi seorang pengusaha, Pak, ini bisnis Anda sendiri. Anda tiba-tiba manggil seseorang bos. Ya, saya tahu mungkin itu hanya sekedar bercanda atau apa, tapi jangan berikan impresi atau image yang buruk pada prospek atau downline Anda. Jadi panggil dengan cara yang wajar, Pak, Bu. Ya, Anda nggak perlu memanggil dengan istilah bos. Side A telah selesai. Anda tinggal membalik kaset ini dan tidak perlu merewind lagi. Saya tahu mungkin itu hanya sekedar bercanda atau apa, tapi jangan berikan impresi atau image yang buruk pada prospek atau downline Anda. Jadi panggil dengan cara yang wajar, Pak, Bu. Ya, Anda nggak perlu memanggil dengan istilah bos. Dan seringkali juga Anda bukan cuma mengundang apa yang Anda bos, Anda juga seringkali mengundang prospek Anda apa? Bos juga kan? Halo bos, gimana? Hari ini bisa datang nggak? Seperti itu. Ingat Bapak Ibu, di sini Anda mencari seorang partner. Jadi Anda harus memposisikan diri Anda itu sama tingginya dengan prospek Anda. Ya, kalau Anda memanggil bos itu memberikan kesan apa sih? Anda berada dalam posisi yang lebih bawah. Anda dalam posisi memohon. Dan itu membuat Anda kehilangan postur. Ujung-ujungnya Anda akan sulit sekali untuk mengajak dia menjalankan bisnis ini. Nah, kadangkala pula Bapak dan Ibu, dulu saya sering kali melakukannya ya. Kalau saya ingin memperkenalkan prospek saya ke upline saya bukannya mengedifikasi upline saya, tapi saya mengedifikasi prospek saya.
Betul, saya nggak tahu apakah Anda sering melakukannya atau enggak. Tapi saya dulu sering sekali melakukannya. Kalau saya kebetulan misalnya membawa seorang direktur, seorang pengusaha, saya ingin membuat upline saya terkesan. Ya caranya gimana? Saya edifikasi habis-habisan prospek saya di depan upline saya. Nah, kalau Anda lakukan seperti itu, Bapak dan Ibu, ya Anda justru mengedifikasi prospek Anda akan merasa bahwa, oh, berarti saya orang yang sangat dihargai. Berarti mereka dalam posisi memohon agar saya bisa gabung di bisnis ini. Nah, oleh karena itu Anda harus hati-hati. Ya, jangan edifikasi prospek Anda dengan cara seperti itu yang justru sebetulnya menjatuhkan upline Anda. Anda lupa mengedifikasi upline Anda. Tetapi ini bukan berarti bahwa Anda tidak menceritakan latar belakang dari prospek Anda. Anda tetap harus menceritakan latar belakang dari prospek Anda. Kenapa? Supaya nanti upline Anda bisa nyambung pembicaraannya, bisa menemukan persamaan yang membuat upline Anda dengan prospek Anda cepat akrab dan terjadi jalinan komunikasi yang baik. Mungkin sebelumnya Anda bisa ceritakan kepada upline Anda telepon mungkin upline Anda katakan, Pak, nanti saya akan bawa Pak Budi. Beliau ini adalah seorang direktur dari perusahaan A. Ya, nah saat ini beliau keluarganya Anda ceritakan mungkin kurang lebih seperti apa. Nah dengan seperti itu mungkin nanti upline Anda pada waktu ketemu dia bisa mulai berkomunikasi dengan baik. Nah satu hal lagi Bapak dan Ibu, Anda perlu juga menceritakan latar belakang dari prospek Anda yang mungkin sensitif. Ya supaya apa? Supaya upline Anda tahu dan tidak perlu timbul pertanyaan-pertanyaan konyol yang bisa menyebabkan suasana itu menjadi negatif atau kurang bagus. Ya misalnya seperti ini, kalau kebetulan Anda mengajak seorang bapak-bapak dan kebetulan bapak ini adalah seorang duda, katakanlah seperti itu, dan mungkin baru saja bercerai dengan istrinya dengan permasalahan yang kita mungkin nggak tahu. Ya, Anda informasikan masalah ini kepada upline Anda, sehingga apa? Upline Anda nggak perlu bertanya yang konyol, Pak, ibu ada di mana? Kok nggak diajak? Kita nggak tahu apa respon dari prospek kita kalau ditanya seperti itu. Mungkin bisa biasa-biasa aja, karena kebetulan dia penyebab perceraiannya mungkin, tapi bisa juga timbul mungkin suasana sedih dan lain sebagainya, karena kebetulan mungkin dia masih mencintai istrinya dan lain sebagainya. Jadi Anda perlu hati-hati seperti ini. Atau juga sebaliknya, kalau Anda membawa seorang ibu-ibu ya, kebetulan juga baru bercerai dengan suaminya, Anda ceritakan kepada upline Anda, sehingga upline Anda nggak perlu bertanya hal-hal yang seharusnya nggak perlu dipertanyakan. Atau mungkin saja kalau misalnya kebetulan prospek Anda ini sedang mengalami musibah ya, entah mungkin anaknya sakit atau mungkin pasangan hidupnya meninggal dan lain sebagainya, Anda ceritakan kepada upline Anda dan mungkin nanti upline Anda bisa memberikan sebuah simpati. Pak, Bu, satu berduka cita. Seperti itu. Itu kan menimbulkan rasa simpati yang bagus, ya. Beritahukan hal-hal sensitif itu kepada upline Anda, ya. Banyaklah hal-hal sensitif yang lain, ya, supaya upline Anda nggak perlu menimbulkan suasana yang mungkin nggak bagus lah, yang nggak menunjang untuk berbicara hal-hal yang positif. Nah kemudian juga Anda perlu mengedifikasi pada waktu home meeting. Ya, saya yakin bahwa salah satu kunci keberhasilan kita di bisnis ini adalah kalau Anda banyak sekali melakukan home meeting. Nah, kalau Anda presentasi one on one itu bagus, tapi seringkali hasilnya akan lambat sekali. Jadi lebih efektif kalau Anda lakukan home meeting. Nah, pada waktu home meeting Anda kan pasti mengundang upline Anda. Kalau Anda misalnya belum bisa membawakan home meeting sendiri. Nah, di sini pentingnya edifikasi Bapak dan Ibu. Ingat, teman-teman Anda itu belum tentu mengenal upline Anda. Ya, buat mereka upline Anda itu adalah nobody, bukan siapa-siapa. Nah, di saat itulah Anda betul-betul bisa mengedifikasi upline Anda. Anda nggak perlu mengatakan hal-hal yang berlebihan ya, seperti yang tadi saya katakan, saya sarankan. Tapi Anda cukup mengedifikasi dengan cara yang benar. Nah, seringkali ya, edifikasi ini juga suka salah. Kalau pas kebetulan upline Anda itu adalah teman Anda sendiri, teman dekat Anda, sahabat Anda. Ya, mungkin di depan teman-teman Anda katakan, senang sekali teman-teman malam hari ini Anda bisa datang memenuhi undangan saya. Nah, malam hari ini kita akan mendengarkan sebuah konsep bisnis yang akan dibawakan oleh Pak Budi. Nah, Pak Budi ini adalah teman saya. Dulu waktu kita sama-sama kuliah, seringkali kita sama-sama nyontek. Ya, kita seringkali ngerjain para dosen, dan dulu waktu kita ngejar cewek juga sama-sama. Anda nggak perlu edifikasi hal seperti itu, Bapak dan Ibu. Nanti prospek Anda kan bingung. Ya, ini sebenarnya acara apa sih? Kok yang didatangkan orang yang mau berbicara adalah orang yang suka nyontek. Ya, kalaupun kenyataannya seperti itu ya Anda nggak perlu ceritakan. Anda harus edifikasi dengan cara yang benar. Supaya prospek Anda, downline Anda yang datang, itu betul-betul mau mendengarkan upline Anda. Ingat, sekali lagi, upline Anda bagi mereka itu bukan siapa-siapa. Orang yang tidak mereka kenal. Kalau tiba-tiba ada orang yang tidak mereka kenal, berdiri di depan mereka, berbicara, apa yang akan terjadi? Mereka belum tentu percaya. Tapi kalau Anda memberikan edifikasi yang benar kepada upline Anda, mungkin mereka akan mau mendengarkan Anda. Nah, kemudian Bapak Ibu, yang namanya edifikasi itu sama seperti kita bernafas. Ya, Anda menarik nafas, Anda mengembuskan nafas, Anda menarik nafas, Anda mengembuskan nafas. Nggak bisa Anda hanya menarik nafas dan tidak mengembuskan nafas. Ya, Anda berani coba kita semua sama-sama menarik nafas tanpa mengembuskan? Saya pikir 5 menit kita semua akan KO. Nah, sama.
kalau Anda sebagai seorang upline, Anda akan menerima edifikasi. Betul, dari downline Anda, ya, dari grup-grup Anda akan terima edifikasi. Tapi ingat Bapak Ibu, Anda harus kembalikan edifikasi itu kepada downline Anda. Kalau Anda lupa mengedifikasi atau bahkan tidak mengedifikasi downline Anda sama sekali, grup dari downline Anda perkembangannya pasti akan lambat. Karena semua orang di grupnya itu akan selalu melihat kepada Anda. Oleh karena itu Anda harus memberi kekuatan kepada downline Anda dengan cara mengedifikasi dia. Ya, katakan mungkin di dalam grupnya bahwa Anda sangat beruntung sekali bisa berada di bawah Pak Budi. Saya tahu betul Pak Budi adalah orang yang komitmen sekali menjalankan bisnis ini. Seperti itu. Sehingga nantinya grup dari downline Anda juga mau mendengarkan downline Anda. Nah, kalau kebetulan Anda sebagai seorang downline, Anda juga harus mempermudah upline Anda untuk melakukan edifikasi. Seringkali kita sebagai downline itu membuat upline kita kesulitan mengedifikasi kita. Misalnya kita nggak on system. Kita nggak pernah hadir di pertemuan, kita jarang sekali baca buku, kita nggak mau mendengarkan kaset. Nah, kalau itu yang terjadi, upline Anda juga akan sulit sekali untuk mengedifikasi Anda. Nggak mungkin upline Anda akan mempromosikan kepada grup Anda, ya, bahwa Anda adalah seorang yang on system. Karena kenyataannya nggak seperti itu. Oleh karena itu Bapak Ibu, kalau Anda ingin menerima edifikasi dari upline Anda, cobalah Anda menjadi downline yang on system. Lakukan apa yang dianjurkan oleh core system. Lakukan apa yang dianjurkan oleh upline Anda. Dengan cara seperti itu, perkembangan bisnis Anda akan lebih bisa cepat. Kemudian Anda juga harus mengedifikasi crossline Anda. Ini sangat penting sekali. Kadang-kadang keefektifan kita di dalam grup kita sendiri itu berkurang. Ya, kenapa? Karena kita udah terlalu sering bertemu dengan grup kita. Ya, dulu saya sering kali begini. Saya masih ingat kalau Pak Indra habis ngomong ini, pasti nanti ini. Setelah ini pasti lanjutannya ini. Setelah ini. Nah, grup Anda saya rasa juga begitu. Ya, kalau Anda mulai memberikan saran kepada grup Anda, mungkin sebagian orang dari grup Anda akan mulai bisa menebak, alah, nanti kalau Pak itu sudah ngomong ini ya pasti ujung-ujungnya ke sini. Nanti penutupnya pasti yang ini, seperti itu. Nah, oleh karena itu Anda perlu edifikasi crossline Anda. Mungkin saja hal-hal yang dikatakan oleh crossline Anda itu sama persis dengan yang Anda katakan, yang dikatakan oleh upline Anda. Nggak ada bedanya. Cuma karena dikatakan oleh orang lain, itu memberikan efek atau impact yang berbeda. Oleh karena itu, Anda promosikan crossline Anda. Anda promosikan crossline Anda yang mungkin akan berbicara di pertemuan-pertemuan tertentu, seperti bisnis seminar. Anda harus betul-betul edifikasi pembicaranya. Sehingga grup Anda, prospek Anda, downline Anda, itu akan tertarik untuk mendengarkan. Kalau Anda lakukan edifikasi ke crossline dengan cara yang tepat, grup Anda pasti akan berkembang. Memang betul, kita tidak disarankan untuk melakukan crosslining. Ya, itu kita nggak boleh lakukan. Tetapi, mengedifikasi crossline, itu adalah hal yang tepat sekali. Ya, jangan lupa Anda lakukan. Nah, kemudian hal ketiga yang harus Anda edifikasi adalah core system beserta dengan alat bantunya. Kita beruntung sekali bahwa kita punya organisasi support yang membantu kita menjalankan bisnis ini mulai dari nol sampai nanti kita sukses. Ya, di bisnis konvensional saya rasa jarang sekali atau bahkan tidak ada sebuah organisasi yang akan membimbing Anda dengan cara seperti itu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, Anda harus edifikasi core system beserta dengan alat bantunya. Misalnya Anda edifikasi kaset-kaset yang dikeluarkan oleh core system. Net program yang dibuat oleh core system. Ya, caranya bagaimana? Sederhana. Tiap kali Anda berbicara dengan downline Anda, dengan grup Anda sebut-sebut kaset, Bapak Ibu. Ya, misalnya Anda ingin memberitahu downline Anda mengenai pentingnya frontlining. Anda bisa katakan, Pak dan Bu, kalau dari kaset frontlining yang saya dengar, ya, keuntungan kita kalau melakukan frontlining adalah kita akan mendapatkan profit. Misalnya seperti itu. Kemudian kalau Anda ingin mengajari downline Anda untuk melakukan menggali ke dalam misalnya, Anda bisa bilang, kalau yang saya dengar dari kasetnya Pak Edo, menggali ke dalam, itu kita harus melakukan hal ini, melakukan hal itu. Nah, dengan demikian apa? Prospek dan downline Anda akan melihat bahwa kaset ini ternyata penting sekali untuk kesuksesan bisnisnya. Jadi tiap kali Anda ketemu dengan downline Anda bicara mengenai kaset. Kalau NetP yang baru keluar, Anda langsung ketemu di OPP, Anda langsung bilang, Pak, bagus sekali ya, pembicara di kaset NetP terbaru, dia mengatakan begini. Nah, kalau misalnya downline Anda gelagapan, nggak bisa jawab, Anda tahu, berarti dia belum dengarkan kasetnya. Seperti itu. Jadi, edifikasi kaset dengan cara seperti itu kelihatannya sederhana, tapi akan betul-betul bisa membantu grup Anda untuk lebih menghargai kaset. Dan cara edifikasi kaset ini tidak sama seperti kalau misalnya Anda promosi kaset-kaset lagu-lagu. Ya, lagu-lagu atau musik lain. Anda harus betul-betul mendengarkannya lebih dulu. Karena seringkali begini, Anda mungkin langganan NetP. Ya, karena itu memang dianjurkan dan Anda didesak-desak oleh upline Anda. Nggak enak dengan upline Anda langganan NetP. Tapi begitu NetP keluar, karena Anda merasa sudah bisa menjalankan bisnis ini, Anda pinjamkan ke downline Anda. Ya, Anda pinjamkan ke prospek Anda tanpa Anda sendiri sempat untuk mendengarkan. Jangan lakukan seperti itu Bapak dan Ibu. Kalau itu kita lakukan, berarti kita tidak menghargai kaset yang dikeluarkan oleh core system.
kita tidak melakukan edifikasinya. Dengarkan untuk diri Anda sendiri. Setelah itu kalau Anda ingin pinjamkan, baik itu ke downline Anda atau ke prospek Anda, nggak masalah. Tapi kaset ini lebih penting kalau Anda dengarkan dulu, ya, sebelum Anda pinjamkan. Nah, kemudian Anda juga harus edifikasi pertemuan-pertemuan yang diadakan oleh core system. Seringkali kita meramaikan pertemuan. Seringkali kita merasa bahwa pertemuan itu sengaja dibuat untuk orang-orang yang baru. Ya, enggak, Bapak Ibu. Pertemuan itu sebetulnya lebih penting untuk diri kita sendiri. Ya, oleh karena itu Anda harus edifikasi pertemuan. Anda promosikan, Anda edifikasi pertemuan ini betul-betul di depan downline dan prospek Anda. Ajak mereka untuk hadir di OPP. Challenge mereka, tantang mereka untuk bisa hadir di pertemuan seperti ini, 15 planner. Ajak mereka untuk melihat apa yang bisa diperoleh dari bisnis ini selain uang di acara bisnis seminar. Ajak mereka untuk menemukan impian mereka di acara bisnis seminar. Ajak mereka untuk santai di acara Star Leader Weekend. Ya, mungkin nanti Anda juga akan punya acara Star Leader Weekend. Nah, kami yang di Jakarta senang sekali karena kami baru saja bersama-sama dengan para leader, bersama dengan Pak Edo di acara Star Leader Weekend di Puncak. Di sana kita bisa bersantai, tapi sekaligus kita belajar. Ya, sedikit mungkin melepas kepenatan kita, kejenuhan kita juga. Ya, di mana lagi Anda bisa punya kesempatan untuk menceburkan Pak Edo ke kolam renang, ya kan? Nah, saya dapat kesempatan seperti itu. Ya, walaupun setelah itu dibalas juga. Kemudian, di mana lagi Anda punya kesempatan main sepak bola, melihat David Beckham dari Tiansi, yang orangnya lari, bolanya di belakang, seperti itu. Nah, Anda edifikasi pertemuan-pertemuan seperti itu. Kalau Anda kirim SMS ke downline Anda, entah Anda memberikan informasi sesuatu, bawahnya tuliskan kata-kata yang mungkin mempromosikan pertemuan. Misalnya seperti Go Star Leader Weekend, Go Eurodream 2006. Sehingga dengan demikian, downline Anda akan melihat bahwa Anda betul-betul mengedifikasi pertemuan-pertemuan yang diselenggarakan oleh core system. Kalau udah dekat 15 planner ya, Anda promosikan 15 planner juga. Kemudian Anda juga edifikasi buku-buku yang disarankan oleh core system. Banyak sekali buku-buku yang disarankan oleh core system yang berkaitan dengan leadership, kepemimpinan, ya, communication skill, komunikasi, people skill, personal development, pengembangan kepribadian. Nah, Anda edifikasi buku tersebut. Misalnya pada waktu Anda melakukan konsultasi, ya, Anda sebut bahwa Anda mendapat ide tersebut dari buku, misalnya Berpikir dan Berjiwa Besar. Ya, Anda ceritakan hal tersebut kepada downline Anda. Sehingga apa? Downline Anda juga akan tertarik untuk mencoba membaca buku-buku yang Anda rekomendasikan. Karena Anda sendiri sudah mulai membaca. Oleh karena itu, timbulkan kebiasaan membaca di dalam grup Anda. Kalau itu terjadi Bapak dan Ibu, perkembangan grup Anda juga pasti akan lebih baik. Oke? Nah, kemudian yang keempat, Anda harus edifikasi konsep bisnis personal franchise ini atau network marketing ini. Seringkali yang menjadi hambatan, kenapa sih kita nggak bisa mengembangkan bisnis ini? Karena kita sendiri nggak menghargai dan tidak mempercayai konsep bisnis personal franchise atau network marketing. Anda sendiri ragu-ragu. Nah, Anda bisa bayangkan Bapak dan Ibu, bagaimana Anda bisa melakukan edifikasi, promosi yang benar, kalau Anda sendiri nggak percaya bahwa apa yang Anda lakukan ini benar. Banyak sekali hal-hal negatif yang ada di luar sana, yang akan mempengaruhi Anda. Misalnya saja, banyak sekali mungkin teman-teman kita yang mengatakan, wah bisnis ini nggak real, yang nggak jelas juntrungannya. Mungkin ada teman Anda yang mengatakan, bisnis ini tipu-tipu aja, mengenakan yang di atas-atas. Sistemnya membuat kita harus bekerja keras dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Nah, seringkali kita terpengaruh. Kita melihat konsep passive income-nya, 40 juta rupiahnya kita tertarik, tapi karena kita mendengar input yang negatif seperti itu, kita jadi ragu-ragu. Pada waktu kita presentasi, entah itu home meeting, entah itu one-on-one, hal itu, biarpun mungkin nggak kelihatan dari kata-kata Anda, tapi mungkin tercermin dari sikap Anda. Anda kelihatan ragu-ragu pada waktu menjelaskan passive income-nya, Anda mulai ragu-ragu ketika mulai membuat bulatan-bulatannya, ya. Oleh karena itu, kalau Anda takut membuat bulatan, Anda buat kotak aja sekarang, ya. Anda rubah, ya, supaya paling nggak secara psikologis Anda sendiri nggak terpengaruh. Bikin aja kotak. Sekarang saya juga bikinnya kotak, bukan bulatan lagi. Nah, kalau Anda sendiri nggak percaya dengan bisnis ini, tanpa Anda sadarin, prospek itu bisa merasakan dan melihat. Ingat, prospek Anda itu bukan orang yang bodoh, Bapak dan Ibu. Ya, mereka pasti bisa merasakan dan mereka bisa melihat. Oleh karena itu, Anda harus yakin dulu dengan bisnis ini, baru Anda betul-betul bisa menjalankannya. Kalau Anda punya pertanyaan-pertanyaan negatif seputar bisnis ini, Anda konsultasikan pada upline Anda. Ya, Anda harus betul-betul mendapat jawabannya. Anda harus betul-betul menemukan bahwa bisnis ini adalah bisnis yang bagus. Bisnis yang bisa membuat Anda meraih impian Anda. Oleh karena itu, kalau Anda ada keraguan, konsultasikan kepada upline Anda. Karena kalau keraguan itu tetap Anda simpan, presentasi Anda saya yakin tidak akan efektif. Oleh karena itu, yakinkan diri Anda mengenai konsep bisnis ini lebih dulu. Nah, saya sudah menjelaskan mengenai hal-hal yang harus Anda edifikasi.
Ya, tapi mungkin pertanyaan yang paling krusial, yang paling penting adalah mengapa kita harus melakukan edifikasi? Boleh nggak sih sebetulnya kita di dalam menjalankan bisnis ini tanpa perlu melakukan edifikasi? Boleh-boleh saja Bapak dan Ibu. Ya, tapi tentunya bisnis Anda nggak akan bisa berkembang. Karena edifikasi, menjadi seorang edifikator yang baik akan membuat Anda bisa mengembangkan bisnis ini. Nah, alasan yang pertama kenapa Anda harus melakukan edifikasi itu adalah kalau Anda melakukan edifikasi, Anda akan mendapat keuntungan. Kalau misalnya Anda edifikasi upline Anda dengan cara yang tepat, Anda edifikasi perusahaan THC dengan cara yang tepat dan produknya dengan cara yang tepat, Anda akan bisa mengembangkan bisnis Anda. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, edifikasi ini sebetulnya bersifat egois. Anda memberikan edifikasi itu karena Anda punya kepentingan. Jadi kalau Anda kebetulan sebagai seorang upline dan Anda mendapatkan edifikasi dari banyak downline Anda, ingat sekali lagi bahwa downline Anda melakukan edifikasi itu untuk kepentingannya, untuk kepentingan bisnis dari downline Anda. Kalau saya mengedifikasi Pak Indra, itu karena saya ingin supaya Pak Indra membantu grup saya dan grup saya berkembang. Kalau itu yang terjadi, saya yang mendapat keuntungan. Jadi kalau Anda sebagai seorang upline, Anda mesti pintar-pintar melihat edifikasi ini. Jangan kemudian karena Anda diedifikasi sedemikian banyaknya orang, Anda menjadi sombong. Jangan Bapak dan Ibu, ingat, downline Anda mengedifikasi Anda itu sebetulnya dalam tanda petik mempererat Anda untuk kepentingan bisnisnya. Jadi Anda tidak boleh sombong pada waktu Anda mendapat edifikasi dari downline Anda. Ya, tanamkan dalam pikiran Anda bahwa edifikasi itu bukan untuk diri Anda, tapi untuk downline itu sendiri. Nah, kalau itu Anda tanamkan, Anda nggak mungkin menjadi sombong dan Anda bisa membantu grup Anda juga secara lebih efektif. Kemudian yang kedua, kenapa Anda harus melakukan edifikasi? Ini untuk mengajarkan kerendahan hati. Seringkali mungkin Anda kebetulan saja punya upline yang seorang mahasiswa mungkin atau seorang ibu rumah tangga yang mungkin belum berpengalaman menjalankan sebuah bisnis atau pekerjaan. Dan kebetulan Anda sendiri seorang direktur mungkin atau seorang top manager. Nah, biasanya yang terjadi adalah kita mulai kesulitan untuk mengedifikasi upline kita yang kebetulan dia punya latar belakang pendidikan dan pekerjaan di bawah kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, core system menganjurkan edifikasi supaya apa? Kita bisa menjadi orang yang lebih rendah hati. Kita menjadi orang yang berbesar hati untuk mau mengedifikasi mungkin orang-orang yang secara latar belakang pendidikan maupun pekerjaan di bawah kita. Ya. Oleh karena itu jangan ragu-ragu Anda harus edifikasi kalaupun upline Anda dalam posisi seperti itu. Ya. Dulu saya juga pernah mengalami sedikit kesulitan. Kasus saya sedikit berbeda. Upline saya Pak Indra itu adalah teman dekat saya. Dia sahabat saya. Rasanya saya bersahabat dengan dia itu sudah berabad-abad ya, beratus-ratus tahun itu. Lama sekali saya sudah bersahabat dengan dia. Nah, pada waktu awal saya menjalankan bisnis ini, saya rasanya lucu kalau saya harus mengedifikasi Pak Indra di depan grup saya. Ya, positif dan negatifnya kita sama-sama tahu seperti itu. Jadi kayaknya canggung dan aneh aja gitu. Saya harus mengedifikasi sahabat saya sendiri. Ya, tapi untungnya ini nggak berlama-lama Bapak dan Ibu. Ya, upline saya Pak Suprapto mengingatkan bahwa saya tetap harus melakukan edifikasi kalau saya ingin grup saya berkembang. Ya, nah kemudian saya juga mulai membiasakan diri untuk mengedifikasi. Pada awalnya itu cukup aneh juga gitu ya. Kita sahabat dekat seperti itu, saya harus mengedifikasi Pak Indra. Tapi sekarang itu bukan jadi masalah lagi, karena saya membiasakan diri. Jadi edifikasi pun ini suatu kebiasaan. Ya, akan mengajarkan kita untuk menjadi orang yang lebih rendah hati. Ya, bukan rendah diri, rendah hati. Dan saya rasa kunci kesuksesan kita pun adalah kalau kita bisa menjadi orang yang rendah hati. Nah kemudian yang ketiga, alasannya kenapa Anda harus melakukan edifikasi adalah untuk memberikan penghargaan secara nyata. Ya, tadi di awal saya katakan bahwa edifikasi itu berarti Anda menghargai baru kemudian mempromosikan. Nah, dengan melakukan edifikasi Bapak dan Ibu, Anda menunjukkan penghargaan Anda. Misalnya Anda melakukan edifikasi terhadap upline Anda, berarti Anda menunjukkan penghargaan terhadap upline Anda. Ya, apa yang telah dilakukan oleh upline Anda hargai dengan cara Anda memberikan edifikasi terhadap dia. Ya, sekalipun sebetulnya kalau Anda lihat alasan yang pertama, Anda juga sebenarnya egois. Ya, Anda lakukan juga untuk kepentingan diri Anda sendiri. Tetapi ingat, kalau Anda nggak menambahkan nilai penghargaan di dalam edifikasi Anda, sekali lagi edifikasi Anda juga terlihat tidak tulus. Dan itu bukan edifikasi. Karena edifikasi selalu dimulai dari sebuah penghargaan, kemudian baru promosi. Ya, oleh karena itu lakukan edifikasi dengan cara yang tepat, sehingga Anda benar-benar menunjukkan penghargaan Anda. Nah, satu hal yang paling penting Bapak Ibu sebagai penutup dari session saya, edifikasi itu memang betul. Ya, Anda gunakan kata-kata. Ya, Anda ucapkan kata-kata untuk menunjukkan bahwa Anda sedang melakukan edifikasi. Tetapi sebetulnya yang paling penting di dalam edifikasi itu bukan kata-kata yang Anda gunakan. Bukan kata-kata bagus yang Anda gunakan. Bukan.
Bukan kata-kata indah yang berpuisi mungkin yang Anda gunakan. Tetapi yang lebih penting lagi dalam hal edifikasi itu adalah sikap Anda. Nah, ini yang akan menentukan Bapak dan Ibu. Bagaimana sikap Anda, apakah sama tidak, inline tidak dengan apa yang Anda katakan. Karena kalau sikap Anda itu ternyata berlawanan dengan apa yang Anda katakan, mau sebagus apapun, sehebat apapun Anda menggunakan kata-kata, itu nggak akan ada artinya. Ya, sebagai contoh misalnya, Anda mengedifikasi pertemuan. Anda edifikasi pertemuan habis-habisan, Anda betul-betul promosikan pertemuan habis-habisan, semua manfaatnya Anda ceritakan kepada downline Anda. Pas hari pertemuan, misalnya OPP, ya, downline Anda telepon, Pak, saya ada di OPP nih, Bapak ada di mana? Kemudian Anda bilang, oh, saya hari ini nggak bisa datang, saya ada acara nonton dengan teman-teman saya. Nah, kira-kira Bapak dan Ibu, apa yang akan dipikirkan oleh downline Anda? Dia akan berpikir, loh kalau begitu kemarin pada waktu Anda mempromosikan pertemuan itu nggak benar-benar serius. Karena buktinya hanya sekedar nonton Anda tidak hadir di OPP. Oleh karena itu sikap yang paling penting. Ya, kalau Anda edifikasi upline Anda mengatakan bahwa, aduh, saya betul-betul respect dengan upline saya, dia adalah orang yang banyak membantu saya. Tetapi pada kenyataan sikap Anda nggak menunjukkan seperti itu, orang juga akan berpikir Anda bohong. Ya, padahal Anda tahu di bisnis ini Anda tidak boleh bohong. Di bisnis ini Anda harus menunjukkan integritas Anda. Jadi apa yang Anda katakan itu Anda harus lakukan. Sikap Anda yang paling penting di bisnis ini. Edifikasi itu kan betul-betul bermanfaat kalau sikap Anda menunjang. Kalau sikap Anda berlawanan, edifikasi Anda akan hancur. Ya, sama seperti mungkin Anda pernah mendengar pepatah, rusaknya susu sebelanga karena nila setitik. Seperti itu. Ya, susunya seperti Anda pada waktu mengedifikasi. Kelihatannya bagus sekali, ya, menarik sekali, ya. Tapi sikap Anda kalau salah, seakan-akan Anda teteskan satu tetes nila aja ke dalam susu tersebut, dan akibatnya apa? Rusak semuanya. Oleh karena itu pastikan Bapak Ibu, pada waktu Anda melakukan edifikasi, Anda juga harus menunjukkan sikap yang benar, sikap yang tepat. Dengan sikap yang tepat, saya yakin edifikasi Anda sekalipun menggunakan kalimat-kalimat yang sederhana, kalimat-kalimat yang biasa-biasa saja, hasilnya juga pasti akan luar biasa. Oke, sukses buat Anda semuanya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.